Kita sudah beli 160 sepeda kok udah ada di yatim. Buat ngaji sama sholat. Jadi sepeda itu dipakai ngaji dan sholat. Jadi tidak harus kaya dulu baru kita peduli. Tidak harus mapan dulu baru kita bisa membahagiakan. Karena orang-orang yang mapan sekarang, orang-orang yang bahagia sekarang, itu oleh mereka peduli. Oleh mereka peduli. Siapa bintang-bintang besar di dunia ini? Bukan hanya di Indonesia, Bang, ya. Di dunia ini yang tidak punya lembaga atau yayasan kependidikan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Dia bernasar, berniat, begitu selesai asuran ini, semua selesai, saya akan datang, Bang. Akhirnya dia datang dan menjadi donatur aktif sampai sekarang, alhamdulillah. Wow, ini udah kekuatan konten. Iya. Dahsyat ini. Ada, bukan hanya di ini juga, Bang. Jadi alhamdulillah donatur kita tuh dari berbagai macam inilah kalangan lah. Ada teman-teman dari TNI Polri juga ada, dari guru juga ada, dari SN ada, ya, dari petani ada, dari teman-teman mahasiswa ada. Karena kita semangatnya the power of receh lah. Jadi kita Mana nih istilah baru lagi the power of receh ini? The power of receh Jadi dulu pernah, Bang, saya kan masih muda, usil sekali, Bang. Sore usil, bukan usil sih. Jadi kalau ini suka eksperimen lah ya. Eksperimen, tapi kita coba ke teman. Iya, kita coba ke teman. Jadi dulu kan waktu masih kerja di salah satu perusahaan, menjadi operator di salah satu perusahaan itu, saya bilang sama teman-teman itu, jadi ada kan kalau di bawah 100.000 kan nggak bisa ditarik, Bang. Iya. Gak bisa ditarik kan? Ya, iya. Ditransfer bisa. Ditarik gak bisa, transfer bisa. Iya. Itu yang tak kumpulin. Jadi tak kumpulin teman-teman. Anda sisa di ATM gak? Oh iya, daripada ngendap katanya, tak transfer aja, itu ditransferin. Nah, jadi modal receh itu ya ada yang belasan ribu, ada yang bisa transfernya 50.000, 30.000, itu kita kumpulin semua. Luar biasa. Iya. Dan pernah kita ngadain, Bang. The Power of Receh itu kita pernah ngadain. Jadi teman-teman talent, teman yang bisa bermusik lah ya, musik, kita ajak untuk show di Car Free Day. Iya. Car Free Day Udayana. Iya. Kita pasang banner di situ bahwa minggu depan kita menerima donasi receh. Donasi receh yang tidak terpakai, yang Rp200, yang Rp500. Ada yang pakai nggak, Bang? Udah ada. Apalagi 200 kita sering temuin loh di jalan. Iya. Rp200. Kalau dikumpulin satu karung gimana, Bang? Kan belasan juta. Wow. Itu kita kumpulin teman-teman talent. Jadi untuk untuk ini memancing ya. Untuk memancing minat orang melihat banner itu kan tidak harus dengan banner. Kan di sana banyak banner, Bang. Banyak banner makanan ini, minuman inilah. Kita ketutup banner kita itu. Banner tentang pokoknya banyak lah. Tapi apa yang membuat peserta orang-orang di Car Free Day itu bisa ngelihat banner kita? Ya dengan teman-teman talent. Akustikan di sana. Akustikan. Selalu ada cara unik. Ada yang Karena kita gini, Bang. Untuk membahagiakan sering terjadi lah, Bang ya. Sering terjadi. Jadi kita pokoknya lain daripada yang lain lah, Bang. Kita coba cara-cara baru yang fun dan terutama yang tidak menjatuhkan marwah adik yatim. Nah, itu yang kita harus jaga, kebahagiaan mereka, kenyamanan mereka di atas segalanya. Jadi kita yang harus berpikir. Kita yang berinovasi supaya dua sisi ini nyaman. Sisi kakak-kakak Laskar Peduli itu nyaman dengan aktivitasnya, penggalangan donasi dan lain sebagainya. Nyaman dan bangga menjadi Laskar Peduli. Dan terutama adik-adik ini. Tidak menjatuhkan marwah dan tanda kutip, Bang ya. Jadi di situ lah. Oke, nah ini saya melihat ada tantangan baru ini dari ceritanya ini, Bang Haji. Jadi mengelola sebuah komunitas dengan rangkaian kegiatan padat seperti itu dari bulanan menjadi mingguan, kemudian bertransformasi lagi. Ini lokusnya awalnya ini di anak yatim gitu, ya. Menjaga harkat dan martabat ini menjadi hal sesuatu juga. Apakah identitas anak yatim ini bagaimana melindungi privasi mereka? Nah, apakah kan di list itu sekian anak yatim dibagikan, ya. Kemudian untuk menjaga mereka ini, kan anak yatim juga banyak, adik-adik kita itu kan banyak juga ininya ya,
kondisinya, tingkatan kondisinya. Nah, yang menentukan sebagai prioritas, saya tertariknya di prioritas. Seandainya dilihat ada yang kayaknya ini butuh banget, mulai dari kebutuhan dasarnya sampai kebutuhan pendidikan dan segala macam. Bagaimana menentukannya itu, Pak? Karena tidak sama semua kebutuhan anak yatim. Di tim itu seperti apa? Kalau kami Bang ya, memang skala prioritas itu memang ini ya, sangat kita prioritaskan lah seperti namanya. Misalnya mulai dari kebutuhan dan lain sebagainya. Kita pernah Bang membebasin salah satu adik yatim kita itu dari hepatitis B, turunan dari almarhum bapaknya. Itu bukan biaya yang murah. Bukan satu hal yang gampang untuk membebaskan anak kecil dari dia sudah terkena, karena hepatitis B itu kan virus ya. Itu dia terkena dari almarhum bapaknya. Jadi begitu yatim, kita harus bebasin. Kita harus bawa ke dokter lah, supaya dia terbebas dari hepatitis B virusnya itu. Ini kan baru. Sedangkan ada di yatim sudah lama yang kita asuh. Ini sudah baru. Tanda kutip harus mengeluarkan dana besar untuk menyedot. Iya, yang lebih besar ini. Itulah kekuatan dari online. Semua yang kita lakukan kita lelang semua di online. Jadi ada adik kita, salah seorang adik kita seperti ini. Tidak bodoh. Dan alhamdulillah, begitu kita menyampaikan, kita tidak pernah karena waktu itu mungkin ada yang pesimis ya. Gimana nih Pak? Ini kan butuh biaya besar. Besar. Saya bilang, kita cuma ikhtiar. Tugas kita cuma ikhtiar. Allah yang menggerakkan hati mereka. Walaupun itu mungkin, saya bilang itu mungkin. Walaupun mungkin meletakkan permata di paha kita, mungkin itu Allah tidak lakukan. Karena kita harus ikhtiar gitu kan. Kita harus ikhtiar. Ini betul ikhtiar kita. Jadi bagaimanapun hasil dari ikhtiar kita, itu yang Allah ridhoi. Dan alhamdulillah kita selalu dapatnya lebih Bang. Jadi kita juga jadi kalau di SD di kecamatan di lingkungan di desa kita itu Bang ya. Ngenalin nandain ada di yatim itu gampang. Oh, sudah punya instingnya rupanya. Sudah perjalanan identitas tersendiri. Jadi di tempat pengajiannya juga mereka gampang dikenalin. Bagaimana mengenalinya? Ini bisa diceritakan? Nggak boleh sebut brand ya. Jadi ada salah satu sepatu, salah satu sepatu. Saya suka sepatu itu, dan mereka memang nyaman dipakainya. Semakin lama dipakai, semakin enak Bang sepatu itu. Ya lumayan lah harganya, sekitar 700-800 ribu. Wow, kalau itu luar biasa. Dan adik-adik yatim pakai itu. Pakai itu. Itu sepatu itu Bang bisa dipakai 3 tahun loh. 3 tahun, 4 tahun. Semakin lama, semakin anak dipakai. Terus mulai dari tasnya, bukunya, ini sepeda merek lagi branding. Kita sudah beli 160 sepeda kok udah ada di yatim, buat ngaji sama sholat. Jadi sepeda itu dipakai ngaji dan sholat. Harus ke masjid kan? Ada itu bilang, wow, yang merinding. Iya. Jadi ya Allah, jadi tahulah ya sepeda yang ini, yang ngetren ya. Iya. Yang ini. Jadi sepatu pun itu saya sudah punya gambarannya. Iya. Jadi benar-benar memberikan bukan kaleng-kaleng, artinya memberikan sebuah pelayanan, memberikan itu betul-betul yang nomor 1, kualitas terbaik untuk anak-anak yatim. Benar. Wow, payu luar biasa. Saudara penonton YS Podcast ini, jadi memang saya banyak mendengar ini Bang Haji Farid bercerita ini, jadi luar biasa. Jadi pelayanan terbaik, semua yang diberikan itu adalah, kalau bisa saya katakan, itu kualitas terbaik di kelasnya, dimaksimalkan segitu. Dimaksimalkan. Nah Bang, ini tidak biaya sedikit. Benar. Untuk pendidikan itu saja, kalau kita berbicara seragam, berbicara kelengkapannya sepeda, itu satu orang saja itu butuh sekian juta gitu. Benar. Ini ada yang dibuka ini Pak. Ini gimana triknya ini?
Jadi kita punya formula, Bang. Saya juga sempat bergabung di salah satu beberapa organisasi, dan selalu organisasi itu mempercayakan saya untuk duduk di sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Iya. Jadi kita ini selain online, ada yang offline juga. Jadi offline, bagaimana bentuk offline-nya? Jadi donatur yang aktif itu kita pisahkan dengan yang pasif. Itu ada base-nya, database-nya. Jadi kita kayak istilah apa ya? Kayak istilah callback gitu. Entah yang sekali seminggu, entah sekali sebulan. Sekali sebulan kadang-kadang kita telepon. Paling enggak kita ingatkan melalui melalui apa ya? Melalui WA lah. SMS dulu. SMS. Jadi kita juga ngambil setiap momen yang di iklan lah gitu. Promosi yang disampaikan sama provider. Kayak dulu pernah kirim 3 SMS gratis 150 SMS. Ya, betul. Itu kita manfaatin. Pakai SMS semua donatur. Jadi di kontak itu ada waktu itu masih 500-an kontak. Kalau sekarang WA bisnis, kalau dulu SMS bisnis. Jadi semua yang dipromosikan sama provider terus di internet kita pakai semua, Bang. Tapi dalam satu hal ini. Jadi semua ada database-nya. Kalau yang di offline-nya, Bang, kita punya gelas peduli namanya. Jadi gelas peduli itu jadi kayak gelas minuman yang 80 oz itu. Yang di untuk minuman di pinggir minimal kayak bau itu. Besar itu. Yang besar itu. Tapi kalau dia kan di branding minumannya apa gitu. Tapi ini kita branding hadis. Hadis tentang kepedulian. Seperti sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Terus bagaimana Rasulullah menjanjikan dulu kedekatan. Pokoknya kita branding dengan hadis. Jadi kita sablon ini gelas. Nah, jadi kita sablon di sana. Jadi hadis apa itu kita adukan di sini. Dan itu syaratnya diletakkan di donatur di pintu utama, Bang. Tidak boleh digantung, tidak boleh tempatkan di tempat manapun. Harus di pintu utama. Di sana one day one paper, satu hari satu kertas. Entah mau 2.000, 5.000, 10.000 terserah. Yang jelas one day one paper. Itu kita gantungkan di pintu utama. Dan di pintu itu semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu lewat situ. Jadi begitu kita adukan untuk donasi online. Jadi itu nanti ada tim. Jadi ada tim yang untuk meletakkan itu. Dan itu bergilir-gilir, Bang. Jadi bukan hanya satu gelas. Bisa sampai 7 gelas berbeda, hadis yang berbeda. Kita bilang paling tidak itu kayak jeling-jelingan ya. Kayak kotak. Kota donasi itu, Bang. Tapi ini betul-betul gelas karena harus diambil sekali seminggu kan. Iya, karena itu harus diambil sekali seminggu. Jadi pernah dulu dapat testimoni. Bang Haji itu bilang, anak saya ini protes, Bang Haji. Dia protes kenapa, Pak? Dia bilang, iya. Saya kan naruh 5.000 kemarin nih. 5.000, 10.000. Tuh, Pak, kalau untuk beli ini kok banyak sekali, kalau naruh sini kok gini, emang nggak pengen ketemu sama Rasulullah katanya. Anaknya lu gak kayak gitu karena baca hadis di situ tuh, Bang. Jadi kita memberikan feedback juga untuk semua donatur. Jadi bukan hanya untuk donaturnya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan di sana ada doa juga. Masya Allah. Yang kita paling tidak ada dari isi rumah itu hadis tentang itu, tentang kepedulian itu. Masya Allah. Ini luar biasa nih gerakan. Jadi berapapun butuhnya Allah selesaikan dari situ. Yang dari online, dari offline dan lain sebagainya. Dan kita juga ada di setiap sebelum Ramadan itu kita berikan santunan kayak sembako gitu, Bang. Yang isinya beras, telur, minyak, susu untuk kebutuhan lebaran. Itu untuk kebutuhan Ramadan. Kurma sama-sama 1 kilo semuanya. Terus di pertengahan Ramadan itu menjelang Idul Fitri kita ada THR juga buat ada dia. Masya Allah. Kita berikan THR. Kita berikan baju rumah lebaran. Mereka datang ke sebuah toko, baju muslim dan muslimah, pilih sendiri, kita tunggu di kasir. Pokoknya ini semuanya nomor 1 pelayanannya. Kita usahakan nomor 1. Masya Allah. Karena ini adalah buah dari gotong royong itu seperti itu. Kerjasama yang baik.
sering saya sampaikan, kalau saya sendiri mungkin nggak bisa bang. Ya. Ngurus yang kita kan ada kerjaan juga maksudnya bang. Kita ada kerjaan, ada anak yang harus kita antar sekolah dan lain sebagainya. Betul. Jadi kekuatan tim bersama itu mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya, kemampuan pribadinya. Itu kita bicarakan bersama, kita musyawarahkan bersama, rundingkan bersama. Semua insya Allah bisa teratas. Sangat luar biasa. Wow, Bang Haji, ini kan gerakan yang awalnya berkumpul beberapa remaja, benar, kepedulian di sekitar, benar, di tetangga gitu ya. Jadi lingkungan terdekat, kemudian dengan the power of content, benar, bisa berbuat yang jauh lebih baik lagi. Nah, harapan kedepannya Bang Haji. Jadi untuk Payo ini, apa yang sesungguhnya, goal, apa yang betul-betul Bang Haji inginkan ke depan untuk Payo? Bang Yusron ingat waktu COVID nggak? Semua kan diam di rumahnya, tidak ada yang keluar, tidak ada yang keluar dari kampungnya, tidak ada yang kesana kemari, isolasi diisolasi. Setelahnya itu masih ada trauma untuk keluar rumah karena beberapa peraturan tidak membolehkan kan. Demi kemaslahatan kita bersama tentunya. Kita patuhi itu. Kita patuhi itu. Dan di situ saya roadshow bang. Saya roadshow ke setiap kampung, ke setiap desa, apalagi di daerah pesisir tuh bang. Itu yang memang miris lah. Ada yatim itu. Soalnya yang masih punya orang tua komplit saja bang. Nelayan itu. Anak nelayan saja. Jadi nelayan itu kan ada fase di mana dia harus dipaksa tidak melaut selama 4 bulan. Setiap tahun ya? Setiap tahun 4 bulan dia libur berarti ya? Libur. Karena cuaca dan lain sebagainya bang. Itu dipaksa berhenti. Dan bagaimana dengan adik-adik yang tidak punya orang tua, yang tidak punya bapak? Di situ ya memang kita mulai melebarkan sayap ke sini. Jadi kita mulai gerakkan remaja-remaja di pesisir pantai, Karang Taruna dan lain sebagainya. Semua manajemen yang kita punya kita bagikan. Bagaimana menggalang donasi, bagaimana mengelola donasi, bagaimana bentuk pelaporan sama semua donatur, kita berikan semua dan alhamdulillah berjalan. Itu pesisir pantai mulai dari setelah selatannya Pantai Gading sampai menjelang Jeranjang di situ bang. Dan ada beberapa di Lombok Tengah juga yang kita sudah bagi manajemennya. Ada yang sudah mandiri dan ada yang belum bang. Jadi yang 3 bulan pertama kita support bang. Jadi siapa yang mau mau membentuk organisasi kepedulian sama ada kita support mulai dari manajemen dan kita support sarapan itu bang. Sarapan, donasi kita support. Itu 3 bulan pertama untuk memberikan mereka kepercayaan diri bisa mengurus. Terus sebagai modal awal, modal awal mereka berkumpul dan lain sebagainya bang. Itu ada yang menggunakan nama Payo dan ada yang menggunakan nama sendiri. Boleh saja. Boleh. Tidak ada masalah ya. Boleh. Karena goals kita itu, semangat kita itu supaya kepeduliannya menjadi passion bang. Kepeduliannya menjadi habit. Kepeduliannya menjadi gaya hidup setiap orang. Dan semangat kita memang mau memakai nama Payo atau tidak, mau memakai nama Laskar Peduli atau tidak. Yang penting goals ini tersampaikan. Semangat berbagi manfaat ini tersampaikan. Kita saling mensupport, saling menyemangati. Apa yang kita bisa berikan. Kalau sekarang istilahnya, harus buat kita harus punya modal segini untuk ini, terbantahkan oleh perjalanan Payo. Saya sampaikan, kita dulu di 850.000 itu pernah mencapai 420.000. Hasil donasi cuma 420.000. Tetap jalan. Kita jalan. Yang penting ini mungkin orang belum tahu, orang belum paham. Kita belum mungkin terlihat matang dan sebagainya. Tapi dilanda sama gempa, dilanda sama COVID. Jadi dokumentasi tetap ada dan itu real bang.
Itu kita ambil hari situ, Jumat pagi kita ambil video itu, diedit dan sebagainya. Itu sebelum Jumatan atau setelah Jumatan lah. Itu harus sudah kita ini. Harus kita upload. Oke. Jadi saya izin nanti boleh nggak potongan videonya, mungkin yang dipilih nanti. Mana yang diizinkan, itu saya taruh di awal, di opening bahwa kegiatan Payo itu ini loh dokumentasinya ya. Boleh. Ini jadi sahabat Yas Podcast, saya di awal podcast itu akan saya tampilkan ini sebagai opening agar kita sama-sama tahu kegiatannya. Boleh. Nah ini berikutnya Bang Haji, kalau dari podcast kita berharap juga siapapun dan berada dimanapun yang nonton ini muncul kepedulian. Di mana dia mendapatkan kontak untuk media sosialnya, mungkin bisa ke kamera yang ini Bang Haji. Oh ya, kita ada ada IG ya, Peduli Anak Yatim Online ya, atau Payo ya. Di Facebook juga sama ya. Jadi bisa cari IG di Facebook juga, kegiatan kita semua ada di sana. Tapi kalau untuk mau detailnya bisa DM juga, nanti kita bagikan kontaknya ya. Oke. Sederhana, dengan media online saat ini sederhana. Iya. Kita manfaatin Bang, kita manfaatin, jangan sayang kan kita beli kuota mahal-mahal misalnya. Sedangkan kita nanti yang kita posting, yang kita forward, yang kita upload lagi itu yang kita teruskan bagikan itu kita belum memvalidasi dulu, kita belum mengecek kebenaran dan sebagainya. Betul. Ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk ini? Sedangkan ini sudah ada jaminannya. Jaminannya siapa? Ini jaminannya Allah dan Rasulullah. Ya. Jaminannya kegiatan ini kita. Jadi jangan khawatir lah. Jadi insya Allah kita punya tim juga, tim media yang bisa ngambil Jadi Angel mungkin besok kapan-kapan kita ajak ke sini ke Yas Podcast untuk ngambil ilmunya Yas Podcast ini. Siap Bang Haji. Jadi kita minta donasi ilmu dari Yas Podcast. Siap. Nanti hanya podcast ini pun kita ikhtiarkan bareng. Amin. Ya, jadi nanti potong-potongan video nanti saya tempel brand Payo di situ. Siap. Ini agar menular. Amin. Hal-hal seperti ini harus kita coba tularkan agar lebih banyak lagi masyarakat kita yang tahu Payo dan tahu kegiatannya nanti di media sosialnya. Sampai lihat podcast, ini gerakan yang sangat luar biasa memuliakan anak yatim. Wow. Karena saya memang sejak kecil memang di branding anak yatim. Karena saya almarhum bapak itu meninggal saya usia 2 tahun, Bang Haji. Jadi cukup panjang perjalanan saya. Sehingga saya merasakan kalau saya memang dapat cerita tentang anak yatim, saya terus masuk di diri saya itu. Jadi cukup tahu. Nah, jadi kita memiliki gerakan yang sama. Saya rasa Bang Haji Farid ini gerakannya sangat luar biasa. Di Yas Podcast pun kita manfaatkan media ini untuk bersama-sama mengkampanyekan kegiatan seperti ini Bang Haji. Semoga sahabat Yas Podcast silahkan yang tertarik, sudah disebutkan. Nanti saya tulis di bawah ini media sosialnya, silahkan dicari. Kemudian bisa berinteraksi di situ. Sangat luar biasa. Sebagai closing, Bang Haji, singkat untuk ke semua sahabat Yas Podcast, diajak. Nah, kayak kamera ini Bang Haji. Iya, untuk semua yang nonton Yas Podcast, terima kasih sebenarnya Bang. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih juga buat Yas Podcast. Semoga menjadi mercusuar lah, di mana kita bisa berbagi cerita untuk saling inspirasi. Siap. Ya. Goals kita juga, apa yang kita harapkan juga seperti itu Bang. Kadang-kadang ada yang merasa saya belum menjadi orang, saya belum punya satu hal yang lebih dan lain sebagainya. Gimana saya harus peduli, gimana saya harus memulakan dan sebagainya. Ya sebenarnya dari kita bercerita saja, kita membagikan sebenarnya apa yang kita punya itu sudah lebih dari segalanya. Jadi tidak harus kaya dulu baru kita peduli. Tidak harus mapan dulu baru kita bisa membahagiakan. Karena orang-orang yang mapan sekarang, orang-orang yang bahagia sekarang, itu oleh mereka peduli. Siapa bintang-bintang besar di dunia ini? Bukan hanya di Indonesia Bang, di dunia ini yang tidak punya lembaga atau yayasan kepedulian. Semua punya.
pemain bola besar, artis-artis besar, mereka semua punya. Saya sama seperti kita. Kalau saya Bang Yus ya, setelah tamat SMA bapak itu meninggal. Jadi memang di situ saya memang harus memang waktu itu butuh teman cerita lah. Memang kita remaja kan harus bercerita ke siapa. Iya. Jadi dalam waktu itu saya sudah merasakan sekali. Di situ saya bilang kan, saya yang sudah besar saja merasa kehilangan sekali. Bagaimana dengan adik-adik kita? Jadi ya tetap semangat lah, semangat berbagi manfaat. Berbagi itu tidak harus nunggu mapan dulu, karena sesuatu hal yang kecil soalnya lama kelamaan akan menjadi besar. Oke. Dan ingat, Rasulullah menunggu kita di surga untuk dekat. Karena ada satu tiketnya kan? Tiketnya tiket pengen ketemu dengan Rasulullah Jadi saya coba ya. Oke, sangat luar biasa sahabat Lihat Podcast. Konten ini kita dedikasikan untuk Payu. Jadi apa yang kami obrolkan di sini semoga menggugah kita bersama. Kemudian mari seperti pesannya Bang Haji Farid, tidak juga harus ke Payu, tapi mari lingkungan terdekat ya, yang kita mari berbagi peduli, kita mengambil bagian masing-masing. Ketemu lagi di konten-konten IS Podcast berikutnya. IS Podcast berbagi cerita untuk saling inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambil kita habiskan dulu tehnya Bang Haji, dingin dia jadinya ini. Mari kita ngeteh dulu. Bismillah. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.